Berwisata tak harus berpergian jauh dengan biaya mahal. Konsep wisata berikut bisa menjadi pilihan, yaitu menyusuri Jakarta sambil berjalan kaki. Dengan konsep ini, wisatawan diajak mengenal bangunan bersejarah yang kadang luput dari perhatian. Berikut informasi selengkapnya dari jurnalis JPM TV Yuli Horisman dan Sebastian Dimas. Kota Tua dan juga Pelabuhan Sunda Kelapa. Gitu. Jadi yang kata kakak ini hanya di sekitaran Kali Besar aja. Titik akhirnya kita Jakarta Good Guide ini adalah sekumpulan komunitas dari turis guide yang legal di bawah naungan Dinas Pariwisata. Jadi kami adalah para guide yang sudah melewati pendidikan terlebih dahulu dari Dinas Pariwisata. Kita ini bikin komunitas kecil. Dimulainya pertama kali ide ini datang dari 2014. Jadi kita akan mulai buka Jakarta Good Guide itu rute pertama di tahun 2015. Kalau sekarang kita sudah punya kurang lebih 35 rute sepanjang kota Jakarta dan semuanya jalan kaki. Memang konsep kita adalah walking tour dan pay as you wish. Jadi memang seikhlasnya sebagai bentuk apresiasi kepada guide yang bertugas saja. Jadi memang founder kita ini mengadopsi dari walking tour yang ada di beberapa negara di Eropa. Konsep untuk jalan kaki, enggak semua lokasi yang kita datangi itu bisa masuk kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Jadi kita memang harus masuknya dengan berjalan kaki. Mengenalkan suatu jalanan dengan berjalan kaki itu ternyata lebih dapat vibe-nya daripada kita harus di bis. Menjelaskan itu kadang kan kalau sekilas lewat tidak fokus ya orang-orang wisatawan. Dengan jalan kaki kita bisa berdiri lama, kita bisa memandangi objek wisata tersebut, kita bisa menjelaskan dengan nyaman juga, jadi mereka bisa melihat dengan matanya sendiri langsung suatu bangunan tersebut atau sejarah tersebut. Ada orang pas langsung nyari berangkas, ada berangkas. Ada orang pas langsung nyari berangkas, ada berangkas. Banyak banget pengalaman yang orang, sampai O-nya tuh yang benar-benar kagum, ini bangunan bersejarah. Dulunya ini adalah kelenteng tertua gitu. Mereka juga terkaget-kaget seperti contohnya Pelabuhan Sunda Kelapa. Banyak orang yang tidak tahu ternyata itu adalah destinasi wisata dan kalian diperbolehkan masuk tanpa adanya guide. Kita akan berbicara tentang domestik dan mancanegara ya. Kalau mancanegara pasti rute Kota Tua adalah rute favoritnya wisatawan mancanegara. Kalau domestik, aku bisa bilang rute yang paling banyak diminati adalah Glodok. Kenapa? Karena banyak makanan. Kalau dulu memang wisatawan mancanegara paling banyak itu adalah tamu-tamu kita dari Australia. Itu banyak banget yang join di Jakarta Good Guide. Kalau sekarang agak mengagetkan karena ternyata wisatawan domestiknya juga sudah mulai antusiasnya tuh tinggi untuk ikut walking tour. Nah, jadi beberapa bulan terakhir memang banyak banget orang-orang lokal yang sudah join walking tour kita. Menarik, dapat insight-insight baru, terus pengetahuan-pengetahuan baru, dan iya sih, menarik sih tentang Kota Tua itu ternyata banyak sejarah yang penting juga ya di sejarah Indonesia. Sebenarnya karena malah jalan kaki ya, karena kita lebih pelan gitu, lebih memperhatikan sekitar sih, jadi lebih fokus, lebih melihat konteksnya juga dari lingkungannya karena dijelaskan juga ya. Udah 2 kali sih, yang pertama itu waktu yang di Pancoran, ini yang kedua kali. Kesan-pesannya lumayan seru ya kalau buat maupun kita maksudnya orang Indo sendiri ataupun orang luar, karena kalau biasa datang tuh cuman keliling doang, tahu beli ini jajan ini itu, tapi kalau misalnya ikut beneran tahu sejarahnya yang which is sebelumnya nggak pernah kepikiran kalau seru jalan-jalannya. Membuka mataku banget dengan jalan kaki tuh ternyata kita bisa pelan-pelan loh pelajari sebuah sejarah gedung. Kita nggak tiba-tiba cuma lihat gedung ini kayaknya lucu deh buat foto-foto. Nggak. Banyak gedung-gedung yang ada tulisannya, ada sejarahnya, kita bisa baca. Ya, jadi mempelajari sejarah itu tidak perlu dari foto aja. Jalan langsung, datangi, lihat, pelajari.